Kalau beberapa waktu terakhir kamu merasa tanaman di rumah lebih cepat layu, tanah lebih cepat kering, atau daun mulai berubah, mungkin bukan hanya karena cara merawatnya. Perubahan cuaca yang semakin panas juga bisa membuat tanaman mengalami tekanan. Kadang kita melihat tanaman layu, lalu langsung berpikir kurang air. Kemudian kita menyiram lebih banyak. Padahal saat cuaca ekstrim, tanaman juga bisa mengalami stres. Tanaman tidak bisa berpindah tempat untuk mencari kondisi yang lebih nyaman. Jadi, mereka menunjukkan tanda-tanda melalui daun, batang, dan pertumbuhannya. Di video kali ini, kita akan belajar mengenali tanda tanaman mulai stres saat kemarau. Dan apa yang bisa kita lakukan supaya tanaman tetap bertahan. Salah satu tanda yang paling sering terlihat saat kemarau adalah daun mulai layu. Tapi ada hal yang perlu kita pahami. Tanaman yang layu saat siang hari belum tentu mati atau kekurangan air. Ketika suhu terlalu panas, tanaman bisa mengurangi penguapan dengan cara menurunkan posisi daunnya. Ini adalah salah satu cara tanaman bertahan. Yang perlu diperhatikan adalah kondisinya. Kalau sore atau pagi tanaman kembali segar, kemungkinan tanaman hanya mengalami tekanan panas. Tapi kalau terus layu, bahkan setelah disiram, berarti ada hal lain yang perlu diperiksa. Saat musim kemarau, bukan hanya bagian atas tanaman yang terkena dampak. Bagian yang tidak terlihat, yaitu akar, juga mengalami tantangan. Tanah yang terlalu kering bisa membuat akar kesulitan mengambil air. Apalagi kalau tanah sudah keras. Air yang kita siram kadang tidak langsung masuk ke dalam tanah, tapi mengalir di permukaan. Karena itu, menjaga kondisi tanah juga penting. Bukan hanya berapa banyak air yang diberikan, tapi bagaimana tanaman bisa mendapatkannya. Masalah lain yang sering muncul saat cuaca tidak stabil adalah perubahan pada daun. Ada yang mulai menguning, muncul bercak, atau perubahan daun baru mulai melambat. Banyak orang langsung berpikir tanaman kekurangan pupuk. Padahal tanaman yang mengalami tekanan karena panas juga bisa menunjukkan perubahan seperti ini. Saat kondisi lingkungan tidak nyaman, tanaman bisa mengurangi pertumbuhan. Karena energi yang biasanya digunakan untuk membuat daun baru, dialihkan untuk bertahan hidup. Jadi sebelum menambahkan banyak pupuk, lebih baik lihat dulu kondisi dasar tanaman. Pada tanaman seperti cabai, cuaca panas juga bisa memberikan pengaruh. Kadang tanaman terlihat sehat, tapi bunga banyak yang jatuh. Ini karena pembentukan bunga dan buah sangat dipengaruhi kondisi lingkungan. Panas yang terlalu tinggi dan air yang tidak stabil bisa membuat tanaman lebih sulit mempertahankan bunga. Jadi bukan selalu karena tanaman tidak subur. Kadang tanaman hanya sedang menghadapi kondisi yang berat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan hanya fokus pada banyaknya air. Perhatikan waktu penyiraman. Pagi atau sore biasanya lebih baik karena penguapan tidak terlalu tinggi. Kedua, jaga kelembapan tanah. Bisa dengan menambahkan bahan organik atau penutup tanah agar air tidak cepat hilang. Ketiga, jangan terlalu sering mengganggu akar. Tanaman yang sedang stres membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Dan yang paling penting,
Kenali karakter tanaman. Karena setiap tanaman memiliki kemampuan berbeda menghadapi panas. Dari musim kemarau, kita bisa belajar bahwa tanaman juga punya cara sendiri untuk bertahan. Kadang perubahan yang kita lihat bukan berarti tanaman gagal, tapi tanaman sedang memberi tanda bahwa kondisinya sedang tidak nyaman. Sebagai orang yang merawat, tugas kita bukan hanya menyiram dan memberi pupuk, tapi belajar memahami apa yang sedang tanaman butuhkan. Aku penasaran, saat musim kemarau seperti sekarang, tanaman apa yang paling berubah di rumah kalian? Apakah cabai, tomat, seledri, atau tanaman lainnya? Tulis di komentar, siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu yang lain. Dan aku Endah, sampai ketemu lagi di cerita tanaman berikutnya.